Halo teman-teman, balik lagi di Diko Racing. Nah ini ada Om Bawor nih. Halo Om. Halo. Kita ngobrol santai nih Om. Iya, Agak backlight geser dikit Om. Oke. Nah biar terang. Oke Om. Bajunya bagus nih Om. Iya, suasana lebaran baju baru alhamdulillah. Bajunya baju seragam. Oke. Bukan baju koko, bajunya baju bengkel baru. Ya ada rezeki Om ya. Buat baju bengkel. Nah Om, bicara-bicara tentang baju baru ya kan, edisi lebaran nih. Ada update apa nih dari Diko Racing? Kenapa selama ini kok kayaknya jarang-jarang ada update nih Om? Oh iya. Sedikit cerita ya. Iya. Namanya mau lebaran biasanya sibuk. Oh. Orang-orang semua sibuk persiapan pulang kampung, persiapan apa aja lah. Ada yang ngecat rumah, ada yang apa. Termasuk imbasnya kepada kita. Oh gitu. Yang Anda persiapkan di rumah kita buru-buru sempet. Mungkin rumah pada dicat putih, rumah kita mau buru-buru sempet. Karena apa? Banyak yang persiapan mudik, banyak yang persiapan apa itu? Kalau sore-sore pada ngabuburit. Nah. Kirim mesin minta tanggal segini harus selesai mau ngabuburit, mau apa Ramadan race apa. Jujur nggak sempat update. Iya. Dan beberapa juga jangan diupdate. Iya. Ya manut lah. Ya kita wirausaha. Iya. Wira swasta. Biasanya yang namanya tukang dagang dadakan itu banyak. Iya. Apalagi betul. Kita yang udah jelas-jelas tukang bengkel ya. Iya. Ya lihat aja di mana-mana bengkel yang harian yang banyak itu kan sibuk banget nyiapin motormu pada mudik. Betul. Sama aja kita. Jadi nggak sempat update. Itu. Oke, nah Om, ada info terbaru apa nih dari Diko Racing Om akhir-akhir ini? Barangkali apa namanya? Apa ya? Kan selama ini kan teman-teman 2 tahun ini udah lihat Diko Racing di YouTube nih Om, ya kan? 2 tahun ini udah lihat Diko Racing di YouTube nih Om. Terus apa namanya? Mungkin banyak yang ngikutin ya. Terus banyak juga yang jadi pertanyaan nih kan. Terus kira-kira apa Om yang ini yang mau disampaikan? Apa man? Paket. Oh, iya. Paket. Oke. Ini adalah hasil apa ya? Bilang hasil kerja keras. Hasil mungkin dedikasi kita terhadap ya konten-konten yang kita buat. Nanti kita lanjut lagi Om ya. Kita bahas biar mereka penasaran. Lanjut Om. Katanya ada paket. Paket apa tadi Om? Ya, ini nih. Apa ini? Tuh, ini dari Tante Susan. Oh, dari Tante Susan. Ya kan? Oke. Ya, Tante Susan. Iya, oke. Tuh. Oh, ceritanya silver play button apa ini Om ya? Ya, silver button 100.000 subscriber. Ini kita capai 2 tahun ya. 2 tahun kurang lebihnya Om. 2 tahun. 2 tahun ini dapat silver play button. Selama perjalanan suka duka ya banyak. Iyalah. Ya. Mungkin bagi yang belum mencapai ini gitu ya, jangan patah semangat. Semangat iya. Ya. Mungkin saya bisa pesen intinya gini, semakin kamu terkenal, semakin banyak subscriber, semakin banyak yang kontra dengan nggak usah kecil hati. Ya. Intinya selama kamu tidak merugikan. Betul. Namanya orang ya memberikan sesuatu itu ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Tapi intinya ya itu bebas lah. Iya. Iya kan. Yang penting kamu jangan apa ya? Jangan menyakiti orang lain loh, jangan merugikan ya. Jangan merugikan orang lain. Ya wajar kan namanya itu wajar. Nanti kalau mau cerita panjang lebar tentang suka dan duka ya nanti bisa tanya tuh sama mereka. Sama mereka nih. Perjuangannya bagaimana bangun channel ini ya? Iya. Karena nggak mudah sebenarnya Om. Kita juga dulu, saya masih ingat awal-awal kita bikin konten ini, kita tuh yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana caranya mencapai 1000 subscriber, 40.000 jam tayang. Itu rasanya berat banget itu.
Itu kita nunggu-nunggu ya Om ya. Masih ingat gak yang kita nunggu pagi? Tuh ya ayah dulu tanya Alfia tuh. Sehari berapa subscriber sehari so? Sehari cuma 7 Nah. gitu. Ya, itu. alhamdulillah. Gimana So? Kamu yang paling lama kan? Iya, ya dulu itu sempat ya namanya usaha kan ya, kayak bagi brosur lo. Subscribe lo ini. Lama-lama naik. Tapi setelah itu kan orang kan mungkin channel apa ini di subscribe. Unsubscribe. Turun lagi kenapa ini? Oh mungkin dari itu, tapi ya alhamdulillah banyak yang suka jadi naik lagi. Nah itu teman-teman. Jadi bangun channel ya itu gampang-gampang susah ya Om ya. Kadang subscriber banyak yang nonton dikit nggak masalah. Ini sih bukannya lagi pamer 100.000, Bukan. banyak yang udah Lebih jos lah Om. bagus. Lebih bagus. Terus saya juga sambil di sini sambil ngajak bagi yang punya ilmu atau punya info pengetahuan seputar motor, ayolah bikin channel. Nah itu loh. Biar intinya nggak menang-menangan. Apa yang kita tampilkan di sini dari awal itu bukan menunjukkan bahwa kita loh nih loh. Bukan. Ya kalian tahu lah mesti. Ya kan banyak yang chat, banyak yang komen. Nah apa aja komennya nanti? Nah. Bisa diceritakan di sini nanti. Om, kayaknya kalau video ini dipotong-potong susah Om. Kita teruskan aja gimana Om? Nah, Jadi boleh. biar teman-teman itu nggak penasaran. Penasaran cukup di awal tadi Om, 3 menit. Nah sekarang kita terusan aja Om. Oh, gitu. Karena kalau dipotong-potong nih, mereka penasaran. Tayangnya kapan Om? Kadang kelewat. Nah mending diteruskan aja Om. Jadi bicara yang tadi Om, masalah pengalaman di YouTube ya Om. Kita kan tidak bisa menyenangkan atau mengenyangkan, memuaskan selera atau mengenyangkan perut semua orang. Iya. Ya kan? Ada kan yang bakul nasi goreng cocoknya sama si A, Ya. bakul nasi goreng si B. Biasa kita pakai teori nasi goreng. Nah itu, jadi ya di Koresing juga jadi saya masih ingat tujuan awalnya kita tuh bikin konten ini sebenarnya berbagi. Betul nggak Om ya? Jadi dengan semua keterbatasannya kita berusaha berbagi. Saya masih ingat tuh Om Baur dulu kan awalnya memang nggak mau bikin YouTube, terus tiba-tiba mau karena ya itu nggak sengaja lah. Ada tuh ceritanya di video-video kita sebelumnya. Nah bicara dari situ akhirnya kita bikin. Nah terus teman-teman pasti banyak Om, mana nih nggak pernah turun balapan, mana nih teori talk nih hasilnya mana nih nggak pernah dilihat. Iya, benar. Nah iya kan Om, gimana Om, coba Om tanggapannya Om. Oke, jadi gini. Saya juga sebenarnya pertamanya bingung. Nah Ya mungkin saya masih baru ya waktu itu. Ya, kita itu masih baru dalam bikin konten atau mungkin ada video atau mungkin ada kata-kata yang mungkin sebenarnya tidak ada maksud ke situ. Tapi seperti terkesan nantang. Seperti terkesan menyinggung. Ya. Sehingga mereka mengharapkan mana buktinya gitu ya. Teori talk. Nah, Emang motormu kenceng? Nah. Banyak sekali. betul. Ada satu perasaan kita itu ingin buktikan. Tapi ya mungkin Jarang kita tahu ya. sampaikan. Kita itu sebenarnya bukan bengkel racing, bukan bengkel balapan yang targetnya itu Podium. seri balapan terus enggak. Ya. Karena dari awal jujur ya kita hanya bicara contoh tentang rekas. Ya. Itu loh pengetahuan yang kita tahu. Nah, gitu ya. Terus kita tampilkan di video. Dalam bentuk video. Ternyata kok banyak yang kirim. Nah, Aku awalnya nggak kepikiran. Babar belas. betul. Jadi di Koresing nih kalau saya boleh amatin ya Om, kita viral ya. Katakanlah viral ya. Kita terkenalnya gara-gara kerkas. Padahal saya juga dulu nggak ngerti maksudnya bikin kerkas gimana. Kita nggak ada niatan bikin itu ya Om ya. Iya. Karena- saya cuma tampilkan loh bahwa ini tuh kayak gini loh, ini tuh kayak gini loh. Ternyata Om saya bikinin. Aduh, gimana ya? Tahu-tahu kirim. Betul. Ya udah nih Mas, tak bikinin. Awalnya saya update. Ya. Update itu hanya untuk sekedar informasi kepada yang kirim bahwa ini loh lagi tak kerjain. Ternyata update itu tuh jadi orang jadi kayak kita ngiklan. Ini nggak mau bikin kertas nih. Jadi ternyata malah Ya udah. rame ya Om ya. Jadinya sudah mulai bergeser. Ya. Tujuannya kita bikin konten, Betul. terus jadi tukang.
Iya. Awalnya konten kreator. Nah, ya. Kedua kok jadi tukang. Karena jadi tukang. Terus ketiga kita dituntut jadi pembalap, bekel balap. Bekel balap. Iya, yang kok nggak ikut ini om, kok nggak ikut itu om, kok nggak nantang ini, ditantang ini gitu ya, suruh nantang. Kamu boleh tanya satu persatu. Ini di Racing anggotanya cuma ini toh. Ini. Tidak ada joki, Nah, tidak ada sponsor. Tidak ada apa-apa. Pokoknya Marso joki. joki Drag. Joki ejek. Ya, bisa naik motor bisa. Tapi terus begitu lihat Marso naik motor, Mas Marso, berani nggak lawan ini? Tuh, tanya ngomong tuh. Besok. Parah. Apa? Apa? Gak berani lah kalau kayak gitu lah. Aku Kenapa? Cuma nyoba-nyoba kepuasan aja. Kalau ditantang-tantang gitu, ampun lah, ampun. Berani. Tuh, kalau Marso nih drag ya Om ya, kebanyakan ya kemarin dulu awal-awal ya. Gini. Main suka tes-tesan. Gini. Sebenarnya bikin motor harus dicobain sama joki yang Pro lah ya. yang pro lah, yang ngerti, yang bisa. Jadi apa garapan mekanik itu benar-benar bisa diterapkan oleh si joki untuk dapat Hasil maksimal. Kayak aku bikin motor, joki seadanya. Cuma dengan pertimbangan ini nanti kalau dipakai sama joki yang top bisa lebih bagus. Gitu. Hanya itu aja. Jadi update kita kamu nonton. Kok bodol banget kalau disuruh tes run. Iya. Jelek banget. Iya. Ya karena jokinya jelek gini kayak Itu jokinya. Joki tembak lah. Kalau ada proyek baru suruh ngetes. Iya. Ya kalau respon positif sih nggak usah cerita. Iyalah. Respon negatif saya berbagi. Nah. Bukan maksud untuk gimana, tapi untuk berbagi pengalaman lah, sharing ya Om ya. Pengalaman untuk channel-channel yang lain biar jangan patah semangat. Ya memang kayak gitu. Ya. Awalnya iya bikin jadi pikiran nggak bisa tidur. Betul. Lama-lama pikirin. Iyalah, istilahnya ya, kayak orang bilang di channel kan ilmu padi. Iya. Wah, semakin tinggi semakin merunduk. Semakin ilmu pohon kelapa. Semakin tinggi banyak anginnya. Sama gitu. Betul. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak pernah tampil, mungkin suatu saat tampil tapi nggak tahu kapan. Tujuan tampilnya pun juga bukan cari podium ya Om ya. Sekarang cari podium tuntutannya gede. Iya. Saya Pak, trouble tadi Pak, sorry ya teman-teman, maaf ya. Kita lanjut ngobrolnya tentang masalah turun di event. yang kencot banget malah trouble. Biasa Ki, teknisi ini pada lengop Ki. Dek, mana Dek? Oh, nanti aja. Nah, lanjut masalah itu turun di event. Kan pasti banyak yang nanya tuh Om, kenapa sih di Racing nggak pernah turun di event? Terus mana sih hasil motornya, timernya berapa, ya kan? Tuh Om coba ditanggapi Om. Gini, dari semua ya yang kirim ke tempat kita, itu nggak semuanya user. Kebanyakan ya punya bengkel. Ya, operan gitu ya Om ya. Jadi kadang-kadang saya itu mengharapkan ini testimoni. Ya. Gimana gitu ya. Ya kan. Sama namanya garapan gitu kan kadang-kadang nggak sekali jadi. Betul. Ya kan. Pada saat kita jual sesuatu, kemudian dirasa masih ada yang kurang, silakan, ya enggak? Feedback ya. Feedback ke kita, Om, kok kurang gini Om, kok masih gini Om, kirim balik, kita betulin sampai jadi, gitu loh. Iya. Kan selalu seperti itu. Iya. Nah, istilahnya kita terbuka terhadap kritik ya Om ya. Iya. Itu. Nggak jual putus. Ya. Nah, siapa tahu? Mungkin garapan kita itu udah dipakai di event. Iya, cuma kita nggak tahu. Iya. Yang diharapkan oleh
penonton itu kan yang benar-benar kita dari awal kita buat sampai riset sampai setting Isunya sampai podium lah. sampai podium yang diharapkan kan itu. Iya. Kita kasih tahu ya. Waktunya nggak ada. Betul. SDM-nya sedikit. SDM cuma ini. Alat juga. Alatnya tidak mendukung dan yang jelas kita nggak mau meninggalkan yang kecil-kecil yang dari awal ikut bangun channel ini. Betul. Mungkin hanya sekedar garapan kecil-kecil. Kalau kita mainnya fokus ke balap, fokus bikin motor balap buat cari ini gitu. Kasian yang mau modif ya Om ya. Yang mau modif. Terus kalau ditanya, Om mampu nggak sih untuk bikin motor sampai podium? Enggak. Saya nggak mampu. Ilmu mungkin ada. Ya. Riset kita nggak punya waktu. Iya. Maksudnya kita tidak punya waktu sepanjang yang lain. Mungkin yang lain sudah mulai duluan dari dulu. Iya. Sedangkan kita mentang-mentang sekarang punya channel, terus kita sekarang riset. Waduh, kasihan garapannya men. Iya betul. Jadi kalau tanya turun apa enggak di event, suatu saat turun. Tapi tujuannya apa Om ya? Turun itu? Tujuannya itu mungkin. Ya. Tujuannya itu mungkin nanti kita akan ketemu saudara-saudara. Silaturahmi Om ya, bukan cari podium ya Om ya. Mungkin akan balap di mana gitu, kita akan datang mungkin jauh-jauh hari sebelum hari event. Bisa mampir kemana ya? Mampir kemana gitu, tempatnya siapa gitu kan? ya. Kadang-kadang mungkin juga udah persiapan mau event nih, misal di mana event kita datang sana, terus karena keasikan ngobrol temu saudara nggak usah ikut event. Jadi ikut event juga bisa. Iya. Karena bagi saya untuk pembuktian kita podium bahwa berarti kamu bengkelnya top, nggak akan ada habisnya. Betul. Ya lebih Betul, baik betul. aku kasih teori, aku kasih teori yang aku tahu, kasih pengalaman yang aku punya. Siapa tahu dari teori dan pengalamanku semua bisa ada ide pengembangan yang lebih bikin baik. yang lebih baik. Ya, karena betul. memang mungkin yang lain memang fokus balap. Betul. Kayak gitu loh. Betul. Jadi bukan Diko Racing yang menangan tapi kalian. Nah, asik nih Om. Nah, bicara tentang itu Om. Kan pasti banyak yang bilang, Om, kenapa nggak main sama motor ini? Kenapa nggak lawan motor ini? Ini menariknya karena ya tadi Diko Racing kan nggak mau cari podium ya, nggak mencari musuh lah. Istilahnya kita lebih senang sharing. Ngomong ini, nggak cari podium. Ngomong nggak cari podium, nggak cari musuh. Bilang aja motormu keok. Emang. Iya. Jelas. Iyalah. Nggak mungkin. Saya nggak percaya bakal menang gitu. Karena apa? Ya itu tadi. Kita punya ide, baru ide, belum pengembangan, belum riset, belum alah segala macam. Terus kok tiba-tiba karena kalian melihat, bahwa teorinya ngeri, pas motornya kenceng, jajarin Om sama Om, pasti kalah. Tak jamin pasti kalah. Iya. Ya. Iya. Om, itu masalah joki Om, pakai joki saya Om, pasti kalah. Kapan sih kita nyeting? Iya. Kapan sih kita ada waktu khusus untuk setting atau Betul. untuk dyno aja? Iya. Jelas orang mungkin. Betul. Ya duit bisa dicari lah. Bisa. Waktunya itu loh, untuk berangkat ke sana, untuk ke sini, aduh. Ya. Sekarang gini aja. Jika Anda penonton Diko Racing yang bijak dan berpikir panjang, Anda pasti tahu. Setelah nonton Diko Racing, ada apa sih di dalam Diko Racing? Nah, kalian cari apanya sih di Diko Racing? Kayak gitu. Semoga apa yang saya tampilkan itu bisa memberikan ide atau untuk memberikan gambaran atau mungkin sekedar flashback bahwa oh iya ya ternyata ada ini yang belum terpikir. Pembawa benar ngomong, tapi jujur pinter kalian daripada saya. Iya. Berarti Itu aja. berarti ini Om, balik lagi tadi tujuan Diko Racing tuh bikin video tuh bukan buat menang-menangan, buat ini, tapi lebih ke ini loh kita punya ini nih. Kalian mau bisa nggak ngembangin gitu. Dan ya gimana ya? Mungkin banyak teman-teman yang bukannya kita nganyek, bukannya mungkin bengkel-bengkel besar itu jarang berbagi kayak gini karena mereka sibuk fokus di riset. Betul. Tuh teman-teman. Nah, Saya tidak pernah bilang ya bahwa bengkel besar nggak mau berbagi, pelit gitu ya. Enggak men. Kamu coba rasain, bikin channel, coba rasain. capek. Terjamin untuk fokus membagi pikiran, bikin video.
editing, terus upload, Iya. sama bagi pikiran untuk Nyelesain- mesinnya sendiri. nyelesain kerjaan. Wah, pusing. Waktunya Jadi nggak kalau ada. mereka semua yang top gitu ya, yang sudah punya nama, nggak pernah share tentang ilmunya atau rahasianya. Sebenarnya bukan mereka tidak ingin berbagi rahasia. Mereka ya kepengen ngasih, cuman Waktunya yang nggak ada. Nah, dari situ bisa dibayangkan kok saya bisa memberikan apa yang saya tahu sambil saya nyelesain kerjaan, sudah otomatis separoh gitu. Nggak mungkin totalitas 100% nggak mungkin ya Om ya. Nggak mungkin. Itu. Nah makanya kan teman-teman kadang ngomong, Om Bawor nih teori. Tapi ada juga yang ngomong, Om terima kasih dari channel ini saya dapat ini solusi saya ini. Ya itulah, banyak jalan intinya menuju rumah ya Om ya. Dan yang terima kasih itu kan jarang banget kita upload. Karena kita nggak ingin, kamu kan pinter gara-gara saya, nggak pengen. Tonton aja. Bagus ya diikutin, nggak bagus ya ditinggalin. Nah, Intinya kayak gitu ya Om ya. Terus ini Om, banyak lagi yang nanya, Om kenapa di Koresing sekarang nggak pernah balas komen? Di YouTube. Nah, Om Bawor coba jelasin, nanti saya tambahin Om. Ya, balas komen di YouTube. Ya, saya nggak akan jawab. Kamu tanya sama mereka. Nah, mereka ini yang mendampingi saya kerja. Tanya sama mereka. Kenapa? Nah, aku ingin tanya sama mereka untuk menjelaskan pertanyaan itu. Kau tanya sama ini bertiga aja. Kamu pernah bertiga, kamu pernah lihat dalam bekerja saya pegang HP? Tidak pernah. Nggak pernah pegang HP. Karena Pak Bawor itu sekalinya kerja itu langsung. Orang krungu, Mbak. Karena Pak Bawor itu kalau sekalinya kerja pasti fokus ke kerjaan. Nggak sempat pegang HP. Dan Tuh. nggak sempat balas chat komen. Oke. Tuh. Jam berapa kita mulai kerja? Ceritain. Teman, biasanya itu Paling pagi jam berapa? Pagi itu jam 9 pagi sampai istirahat biasanya jam 6 sore. Jam 6 sore ntar kita mulai lagi di jam 9 malam sampai Selesainya. selesai. Ya, itu teman-teman. Jadi seperti itu dinamika di bengkel. Dan Ya, jadi ada yang tanya, Om Bawor tidurnya kapan? Gue dipikir ya, jam 10 lah kita mulai kerja, jam 10 siang. Jam 10, nanti jam 6 kita pulang. Jam 6, jam 11 on kerja. 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 jam tuh. Saya sore pasti tidur. Jam 11 sudah bangun. Kerja lagi sampai jam 3. jam 3. Jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 jam saya tidur. Kadang mereka ini pulang malam ya, mereka berdua. Kalau Mbak Alfi kan enggak. Saya sama Mbak Bawor di belakang tuh masih ngedit video. Kapan saya ngedit? Kapan saya upload? Ya. Kapan saya balas komen? Nah, itu. Ini tadi pertanyaan. Kenapa kok sekarang jadi nggak balas komen? Jujur aja ya Mas, kepengen balas sebenarnya. Ya. Termasuk grup di Telegram. Jadi Minta saya maaf pasti nih sama teman-teman minta maaf Telegram. Semua grup di Telegram ya, bukannya terus sekarang saya udah Lepas tangan. Oh, Bawor sekarang udah terkenal, udah nggak peduli lagi sama Telegram. Dulu grup ini dibangun, orang udah rame tinggalin. Aduh, Mas. Ini gara-gara Masnya juga sih pada ngiklan di Telegram sih. Order aja ke dekorasi. Aku jadi nggak sempat buru-buru Telegram. Iya. Jadi gini teman-teman. Jadi kita agak jelasin sedikit ya. Kenapa kok kita jarang balas komen terutama di YouTube. Sekarang gini, YouTube-nya channelnya 3. Ya, itu yang komen banyak. Kemudian yang ngerti teknis di lapangan nih Om Bawor, Mas Rusman, sama Mas Marso. Nah, Mbak Alfi kan nggak ngerti, nggak mungkin Mbak Alfi yang jawab dong kalau ditanya tentang teori caranya gini. Paling jawab cuma yang salam-salam kayak gitu. Nah, saya juga nggak ngerti teman-teman. Jawabnya seadanya. Terus belum kita punya TikTok dan Instagram banyak juga. Nah, jadi kalau yang di sosmed, mohon maaf kalau belum terjawab. Karena kita kalau jawab satu, nanti yang lainnya iri. Kok punya saya nggak dijawab Om, yang itu dijawab, repot lagi nih. Jadi ya kita tetap jawab yang sebisanya, sesempat kita pasti sempatin waktu buat itu. Dulu awal nih cerita dulu. Kalau di dekorasi
komen kalian pasti dibalas kayak gitu ya. Iya. Sombong aja. Sekarang Kalau saya lihat ya channel-channel lain itu nggak pada balas komen gitu kan. Sombong banget gitu. Ternyata apa? Saya juga sombong sekarang. Nggak pernah balas komen. Jadi sekarang saya ngerti banget alasannya bahwa mereka itu sibuk. iya. Ya, nggak pernah balas komen itu bukan karena sombong atau gimana, karena benar-benar sibuk. Terus job desk di bengkel. Untuk terutama bagian yang berhubungan langsung dengan konsumen. Misal upload apa? Chat. Chat WA. Chat WA itu langsung sama Mbak Alfi. Nih. Mungkin ada Mbak Alfi mau Gimana ngomong sesuatu dalam artian bagaimana sih kondisi perchatan WA duniawinya di Koresi? Minta maaf nih guys. Sebelumnya minta maaf nih buat kalian yang misal chat nih udah malam banget. Biasanya tuh aku paling sering terima chat sekitar jam 1, jam 2 malam sampai jam 12 itu sekitar tapi nggak bisa langsung balas karena ya saya juga nggak di bengkel, terus kadang juga sudah istirahat, dibalasnya mungkin pas pagi-pagi ya. Gitu. Terus juga banyak yang tanya soal teori gitu. Kalau saya belum bisa jawab, ya mohon maaf karena saya itu balasnya itu nunggu yang mereka berdua ini ada waktu senggang. Oh gitu. Ya, Jadi sambil nanya, soalnya saya nggak tahu. ya, jadi tetap kalau masalah teknis ya mereka berdua ini kayak teman-teman yang bantuin. Nah, Mbak Alfi ini juga masih ya namanya cewek awam ya dunia bengkel, paling ya sebisa mungkin dia jawab, kalau nggak tahu ya nanti dipending jawabannya. Nah teman-teman juga kalau ngechat ya sabar-sabar ya, kadang perlu respon. Coba kasih tahu sehari biasanya yang ngechat berapa, yang masuk chat yang masuk. Nomor baru ya, bisa Ya. sampai 50. Itu nomor baru ya, kalau belum sama yang nomor lama. Kalau di total mungkin bisa 100 sampai 200 mungkin sehari kalau ditanggapin terus. Nah itu teman-teman, jadi bagi waktunya tuh bingung gitu. Mbak Alfi kadang ini kurirnya di Koresi loh sekarang, gantiin Mas Juli. Dia kalau ngirim pulang tuh sambil ngirim paket, itu datang paket dia yang ngurusin gitu kan. Nah, mereka berdua nih. Itu aja udah dibalas. Aku lagi kerja, kamu nanya lagi. Orang lagi kerja ditanyain gimana? Sering dia marah. Apa Ci? Nanya terus gitu. Itulah Ya, kan. kayak kita mohon maaf lah ya kalau masalah chat kurang baik, Kurang respon. kurang respon. Nah itu. Karena kesibukan, tapi tetap dibales. Tetap dibales walaupun lama, jadi kita selalu balas walaupun lama. Ya intinya gini teman-teman, kita usahakan untuk respon itu. Nah, kenapa kok akhirnya di Koresi bikin grup Telegram? Itu tujuannya biar teman-teman kalau yang mau belajar konsultasi tidak terfasilitasi di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Telegram tuh banyak teman-teman yang mau bantu jawab. Kemudian kalau selalu respon ya harap maklum, sama-sama mengerti lah, punya kesibukan masing-masingnya teman-teman. Bukan berarti terus sombong nggak mau balas, bukan. Kemudian kalau mau order ya langsung ke WA aja teman-teman. Kadang di sosmed tuh memang agak lama gitu ya. Seperti itu sih kurang lebihnya teman-teman. Gimana Pak Bawor? Ada yang mau ditambahin lagi? Udah, kayaknya di kesempatan suasana Lebaran ini, ya tadi udah cerita. Gimana sih perjalanannya selama 2 tahun ini? Suka dukanya apa? Saya udah cerita. Terus saya juga udah pesan bagi channel-channel baru, dan mungkin yang belum punya channel tapi punya pemikiran baik ya, silakan bikin channel. Terus apa yang kita tampilkan selama ini tidak ada maksud satupun, itu kita udah jelasin. Ya, terus sekali lagi saya juga kesempatan ini ingin ya mohon maaf, mohon maaf jika dalam penyampaian konten atau mungkin video yang kita tampilkan atau mungkin balasan chat atau mungkin balasan komen yang mungkin agak sedikit gimana gitu ya, kurang berkenan lah ya. Ya kami mohon maaf, tidak ada faktor kesengajaan, hanya itu tadi contoh Marso bilang karena mungkin waktu itu balasnya lagi pusing banget kerjaan atau mungkin Mbak Alfi ngasih harga nggak nyambung, ngantuk banget. Ngantuk banget.
chatnya masuk udah malam banget ya. Iya. Pikiran beli kangkung, beli bayam, jawabnya nggak karuan. Karena kalau cewek kan istirahatnya lebih cepat om, yang cowok-cowok kan masih begadang gitu, agak nggak nyambungnya di situ. Seperti itu. Paling itu. Terus ya kalau dari saya sih om, ya saya mau bilang terima kasih lah ke teman-teman yang udah support di coursing sampai kita dapat silver play button ini kan juga. Iya. Karena teman-teman ya dari awal sampai saat ini, terima kasih sekali supportnya dan mohon maaf kalau masih ada yang kurang berkenan. Kemudian untuk teman-teman yang lain ya, baik konten kreator maupun bengkel yang lain. Ya sekali lagi di coursing tadi dibilang Om Bauer nggak ada maksud untuk menjatuhkan dan apa sebagainya, nggak. Kita pengen sama-sama belajar. Intinya di coursing terbuka untuk kritik, tapi lebih menghargai teman-teman yang mau berbagi loh Om. Ya kan, daripada hanya komen. Kita terbuka kritik tapi mbok ya jangan istilahnya tuh menjatuhkan, melecehkan kayak gitu loh. Kalau kritik nggak masalah, kita pasti senang. Cuma kalau istilahnya memang tujuannya nggak baik ya mending nggak usah lah. Karena ya nggak baik untuk teman-teman sendiri, nggak baik untuk kita, nggak baik untuk yang lain juga. Kayak gitu. Terus apalagi ada yang mau disampaikan nggak? Marso, Alvia, Usman, ditambahkan teman-teman nih. Ya sekali lagi buat teman-teman ya, kita ini mohon maaf ya kalau misalnya kurang respon gitu. Karena waktu kesibukan. Oke. Boleh gitu aja. Alfi? Ya, paling mohon maaf juga guys. Belum bisa fast respon saya kesibukan masing-masing. Oke. Man, ada yang mau disampaikan Man? Kamu dari tadi belum ngomong Man. Iya, dari tadi belum ngomong ya. Sebelumnya sih mohon maaf saya seperti tadi Mas Marso bilang slow respon. Juga sebelumnya terima kasih juga untuk kalian semua yang masih tetap support, tetap mantengin di coursing ya. Terima kasih, salut untuk kalian semua. Oke. Om Bauer mungkin terakhir ada yang mau disampaikan penutup, kira-kira kedepannya kita mau rencana kedepannya bocoran dikit lah teman-teman. Buat teman-teman kira-kira akan seperti apa? Ada konsep baru atau apa yang mau disampaikan? Rencana ke depan untuk konten-konten yang sangat-sangat berbau racing gitu ya, mungkin akan sedikit saya kurangin. Saya lebih merangkul lagi, kita mulai dari nol lagi, kita dari awal lagi bikin konten-konten sing ya mungkin bagi sebagian orang yang sudah nonton di racing kok konten jadi kayak gini. Enggak gitu Mas. Aku begini, banyak yang komplain. Nah, Om, bahas sih Om, bedanya setang servis air sama setang seri ini. Ya bagi kalian sih. Iya, benar. Benar, ini menarik. Aku kan bingung, aku mau ngikutin siapa gitu ya. Aku ngikutin kamu, aku dimarahin di sini, aku ngikutin di sini, aku dimarahin di sana gitu ya. Tapi sebenarnya gini Om, yang dasar-dasar itu ya, yang komennya menarik di coursing itu mesti bukan bahas tentang racing Om. Bahas yang kayak gini loh Om. Ya, yang mungkin sebagian orang bilang nggak mutu. Tapi kalau yang ya mohon maaf ya, bukannya gimana-gimana, yang agak sinis gitu lebih ke yang racing gitu, yang sangar-sangar. Tapi saya lebih seneng yang bahas-bahas yang koplo-koplo yang menurut kita koplo-koplo ini loh. Gitu mungkin kedepannya banyak yang seperti itu ya Om ya. Ya, itu. itu. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman untuk supportnya dan sampai ketemu di channel-channel di coursing berikutnya. Sekali lagi selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul bersama keluarga semuanya. Oke, terima kasih semuanya.